السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa maknanya adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita tinggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an tentang seorang atau sesosok makhluk yang Allah perintahkan kita semuanya untuk menjadikan makhluk yang satu ini sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innasyaitana aduwwun lakum, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan, iblis adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya, atau kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya dia memerintahkan kalian, mengajak kalian untuk melakukan kekejian dan kemungkaran, dan agar kalian berucap tentang sesuatu di dalam agama ini, mengucapkan sesuatu tentang Allah, apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iblis tatkala dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku menjadi orang yang tersesat, maka sungguh aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri, dan kau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan di antara manusia bersyukur kepadamu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan apa maksudnya iblis mendatangi manusia, menyesatkan manusia dari depan, belakang, dari kanan dan kiri,
Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika iblis berkata bahwasanya dia akan menyesatkan manusia dari arah depan, usyakkikuhum fi akhiratihim, aku akan menjadikan manusia ragu akan akhirat mereka. Karena kita tahu namanya akhirat ada di hadapan kita. Semua kita menyongsong alam akhirat, namun iblis menjadikan kita ragu dengan akhirat. Seorang dibuat ragu, apakah akhirat itu benar-benar ada? Apakah hari kiamat itu benar-benar ada? Apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Sebagian di antara mereka ragu akan adanya hari kiamat. Kemudian dari arah belakang, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, uraghibuhum fi dunyahum, aku akan jadikan mereka cinta terhadap dunia mereka. Aku akan jadikan mereka cinta dengan apapun yang ada di dalam dunia mereka. Aku jadikan mereka orang-orang yang tamak terhadap dunia, yang ambisius terhadap dunia, menganggap bahwasanya dunia ini adalah segala-galanya. Kemudian dari arah kanan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maksudnya dari arah kanan adalah usyabbihu lahum amra dinihim, aku akan berikan syubhat dalam perkara-perkara agama mereka. Akan diberikan kerancuan-rancuan, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan di dalam perkara agama. Sedangkan dari arah kiri, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, iblis menyesatkan dari arah kiri, maknanya adalah usyahhi lahumul ma'asi, aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau ketika menyebutkan tentang jebakan-jebakan iblis atau senjata-senjata iblis, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya kecuali syaitan memiliki dua senjata di dalamnya. Yang pertama, imma ila taksir wa tafrid, entah iblis menyerukan, mengajak kita untuk malas mengerjakan ibadah tersebut, untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan tersebut. Wa imma ila huluwin, atau kalau tidak, iblis akan mengajak kita untuk hulu, berlebih-lebihan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wala yubali syaitan bi ayyihima dhafar, iblis tidak peduli dengan senjata mana dia berhasil menang melawan manusia, entah dengan cara dia menyebutkan, entah dengan cara dia mengajak manusia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah kepada Allah, atau menjadikan manusia hulu, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tipu daya iblis adalah menjadikan seseorang hulu, berlebih-lebihan di dalam beragama, terutama berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh merupakan orang-orang yang wajib untuk kita cintai mereka karena keimanan mereka, karena kesolehan mereka, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan mengancam orang-orang yang membenci orang-orang yang soleh. Kata Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan peperangan kepadanya. Kita diperintahkan di dalam agama, betul, untuk mencintai orang-orang soleh. Namun jangankan orang soleh, mencintai Nabi SAW, apabila itu melampaui batasannya, maka itu merupakan perkara yang haram di dalam agama, perkara yang dilarang di dalam agama. Bahkan Nabi SAW telah mewanti-wanti kita di dalam sabdanya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, karena aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi SAW saja yang merupakan orang yang paling soleh di atas muka bumi ini, kita dilarang untuk berlebih-lebihan kepada beliau, bahkan sampai mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang di bawahnya Rasul SAW lebih layak untuk kita tidak berlebih-lebihan kepadanya.
Namun jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan datang kepada manusia, merubah hulu kepada orang soleh, dirubah oleh syaitan dengan istilah ta'dhimus sholihin, mengagungkan orang-orang soleh. Apa mahabbatus sholihin? Ini bukan hulu berlebihan kepada orang soleh, tapi ini adalah ekspresi kecintaan kita kepada orang-orang alim, kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Demikian iblis. Di antara jebakannya adalah taghyirul asma. Dia suka merubah-rubah nama. Keburukan dirubah menjadi kebaikan, dan kebaikan dirubah namanya menjadi keburukan-keburukan agar manusia lari darinya. Sebagaimana kita lihat berbagai macam kemaksiatan yang terjadi dirubah namanya oleh iblis. Riba yang merupakan dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan juga disebutkan dosa terkecil dari riba adalah ayyatiyar rajulu ummah, seperti seorang anak yang berzina dengan ibunya sendiri. Namun datang syaitan merubah istilah riba yang mengerikan ini menjadi istilah yang indah, yaitu al-fawaid. Ini adalah faedah bagi hasil, ini adalah bunga, sehingga manusia mau menerima riba tersebut. Az-zina yang Allah ancam di dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Namun dirubah oleh iblis dengan istilah-istilah yang indah. Ini bukan zina, ini adalah ta'aruf, kita saling mengenal dengan pasangan kita sebelum kita melanjutkan ke jenjang pernikahan. Demikian juga dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembahan kepada orang-orang soleh, pengkultusan terhadap kuburan-kuburan keramat dibungkus oleh syaitan dengan istilah ta'dhimus sholihin, untuk mengagungkan orang-orang soleh dan mencintai orang-orang soleh. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan atau hulu terhadap orang-orang soleh, inilah yang banyak diperingatkan oleh Nabi SAW di dalam banyak sabdanya. Nabi SAW benar-benar menutup pintu rapat segala jalan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Ummu Salamah, istri Nabi SAW, tatkala berhijrah ke Habasyah, beliau melihat di sana ada orang-orang Nasara, ahlul kitab. Mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh dengan patung-patung dan berhala-berhala mereka. Kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil 'abdus salih talau ala qabrihi masjidah. Sesungguhnya mereka itu, kata Nabi SAW, adalah kaum yang apabila ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, atau hamba soleh yang meninggal di antara mereka, mereka menjadikan kuburannya sebagai masjid, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwaru fihi tilkas suwar. Kemudian mereka menghias-hias kuburan itu dengan berbagai macam hiasan. Kemudian Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Jundub radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengucapkan sebuah ucapan yang beliau ucapkan ketika dalam kondisi beliau sakit 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi SAW mengatakan, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilan fa inna allaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kemudian kata Nabi SAW, ala fa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Kata Nabi SAW, ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka Nabi melarang, ala, ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena aku melarang dari perbuatan tersebut. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam agama kita, Nabi SAW melarang seseorang untuk menghias-hias kuburan atau membangun bangunan di atas kuburan dalam rangka untuk mengagungkan orang yang ada di kuburan tersebut, karena ini bisa mengarahkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melarang, nah Rasulullah SAW an yujassas
al-qabr wa an yubna alaihi wa an yuqada alaihi. Nabi melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan atau duduk-duduk di atas kuburan. Semuanya ini dalam rangka min babi saddid dzari'ah, dalam rangka menutup celah untuk seseorang jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan, iblis berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, dibungkus bahwasanya ini bukan kesyirikan kepada Allah, namun ini adalah bentuk mengagungkan orang-orang soleh. Ini adalah wasilah, sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis menanamkan di dalam hati seseorang bahwa kita ini adalah hamba Allah yang penuh dosa. Kita banyak berlumuran dosa, kita banyak melakukan maksiat kepada Allah. Apabila kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat tidak mungkin kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah murka dengan kita, karena Allah sudah marah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kalau kita mau berdoa, kita perlu untuk berdoa dulu kepada orang-orang soleh yang mereka merupakan wali-wali Allah, yang kelak mereka lah yang akan memberikan atau mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis membungkus bahwasanya seakan-akan apa yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang khair, perbuatan yang baik. Padahal ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, di mana mereka menjadikan ibadah kepada Allah dengan perantara-perantara makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai sesembahannya, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum," kami tidaklah menyembah mereka, kecuali tujuan kami adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak meridhai hal tersebut. Allah Azza wa Jalla menghukumi itu sebagai kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan, bahkan Allah mengajarkan kepada kita untuk kita langsung berdoa kepada Allah, langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara-perantara sebagaimana yang dikatakan oleh syaitan tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan semua doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk berdoa melalui orang-orang yang telah mati, karena mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita, tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Yang bisa mendengar doa-doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita lakukan kepada orang mati adalah kita mendoakan mereka. Ketika kita berziarah kubur, maka yang ada hanya dua, yaitu kita mengingat diri kita bahwasanya kelak kita akan mati sebagaimana mereka, dan yang kedua kita mendoakan mereka yang mati agar mereka dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur, dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah, termasuk di antara orang-orang penghuni surga. Tidak ada tujuan yang ketiga tatkala seorang berziarah kubur, yaitu sekalian ngalap berkah kepada kuburan tersebut, atau sekalian untuk berdoa kepada kuburan tersebut, karena barang siapa yang berdoa kepada kuburan wali fulan dan wali fulan, maka kuburannya, doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada demikian di dalam syariat kita. Justru itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita bahwa kesyirikan pertama kali terjadi di atas muka bumi ini sebabnya adalah al-ghulu fis shalihin. Karena sebab ghulu, berlebih-lebihan, sikap yang ekstrim, pengkultusan kepada orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam.
tatkala mereka beribadah kepada 5 orang soleh yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata kaumnya Nabi Nuh, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wa, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ada 5 orang yang disebut. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Siapa 5 orang tadi? 5 orang tadi adalah 5 orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Falamma matu, ketika 5 orang ini meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, iblis datang kepada kaumnya, membisikkan kepada kaumnya, anunsibu ila majalisihim alladhi yajlisuna fiha ansaba. Hendaklah kalian membuat tanda-tanda untuk sebatas mengenang kesolehan mereka, untuk sebatas supaya kalian mengambil ibrah dari 5 orang yang soleh ini. Falam tu'bad, iblis masih belum memerintahkan mereka untuk menyembah 5 orang soleh ini. Hanya dibangkitkan rasa hulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Falamma halaku ulai wa nusiyal ilm. Namun ketika generasi ini sudah meninggal, datang anak-anak cucunya yang tidak tahu untuk apa tanda-tanda tadi dibuat. Maka kemudian iblis datang kepada mereka, membisikkan, dahulu nenek moyang kalian apabila butuh sesuatu, datangnya kepada 5 orang wali ini. Apabila ditimpa musibah, datangnya kepada 5 orang soleh ini. Fa'ubidat, maka sejak saat itu 5 orang soleh tersebut disembah oleh manusia, diminta-mintai oleh manusia. Inilah kesyirikan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini. Penyebabnya adalah al-hulu fis shalihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Maka sikap berlebih-lebihan, hulu, adalah sikap yang diperangi di dalam syariat kita. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu, fa inna ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian dengan sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Karena yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah karena sebab mereka ekstrim ghulu di dalam beragama. Dalam apapun ghulu dilarang. Jalankan agama ini sebagaimana yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah proporsionalitas di dalam Islam, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengurang-urangi syariat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk menjalankan agama ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan ghulu atau perbuatan taksir yang meremehkan agama, dan Allah melindungi kita dari tipu daya syaitan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.